Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin Bapak Ibu Saudara GSJA Penila Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan semua karena kasih karunia, anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, percayalah Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Semakin hari Tuhan memberikan satu pertolongan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya terberkati satu kebenaran firman Tuhan yang begitu menyentuh hati saya dan menemplak hati saya, dan semakin hari untuk lebih setia dan lebih bersungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara di banyak tantangan rintangan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur, pembacaan kita di Gemar dalam Mazmur pasal 119 Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di Gemar di situ kita boleh baca di ayat 143 sampai 149, yaitu Mazmur 119 ya Bapak Saudara, ayat 153 sampai 149. Mari Bapak Saudara, kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di sini. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan Bapak Saudara ayat yang ke-143. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Ayat 145, aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarkanlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau belajar di ayat yang 143 sampai ayat 149 Bapak Ibu Saudara, di mana Raja Daud mengalami banyak tekanan ya, mendapatkan satu kesesakan dalam kehidupannya Bapak Saudara. Di ayat 143 dikatakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar daripada kehidupan Daud ini Bapak Ibu Saudara. Nah, di mana di saat Daud mengalami satu kesesakan, di mana Daud mengalami satu beban hidup, apapun juga yang dialami Daud, apa yang dilakukan Daud saat ini kita mulai belajar Bapak Saudara. Yang pertama itu, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, di saat kita mengalami kesesakan, kita mengalami satu permasalahan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita mulai belajar yaitu kita mau belajar segalanya, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memegang kebenaran firman Tuhan, dan kita harus mencari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan melangkah sesuai kehendak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita dalam memilih dan kita mengambil keputusan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sehingga tidak sampai membuat kita semakin dalam kesesakan ataupun dalam permasalahan yang begitu tambah semakin rumit Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita mau mencari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberikan pertolongan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan buka jalan. Dengan kebenaran firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, kita akan boleh mengerti kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 145, aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetamu hendak aku pegang Bapak Ibu Saudara.
Ya Bapak Ibu Saudara, aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku hendak berpegang pada peringatan-peringatanmu. Ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan kita memegang peringatan Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, mencari Tuhan dalam penyembahan kita. Ya, penyembahan dalam arti pujian kita, dalam mencari kebenaran firman Tuhan yang kita tiap pagi Bapak Ibu Saudara kita ikuti gemar, ya. Kita keluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di situ nanti Roh Kudus akan memberikan tuntunan-tuntunan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya kita tidak terantuk. Kalau kita mau baca di dalam Mazmur 119 ini Bapak Ibu Saudara, yang di ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, dunia ini penuh dengan kegelapan Bapak Ibu Saudara. Dunia ini begitu banyak yang kita tidak mengerti. Iya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita berjalan dalam dunia yang gelap ini, supaya kita tidak terjatuh Bapak Ibu Saudara, dibutuhkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di situ kalau dikatakan aku berseru kepadamu, artinya Bapak Ibu Saudara, di mana kita jangan jemu-jemu Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita kendor. Ya, jangan padamkan roh dalam kehidupanmu untuk mencari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin saat-saat ini dengan kesibukan kita, ya, mungkin dengan bisnis kita, pekerjaan kita, ya, mari luangkan waktu. Ya, sedikit pun kita mau meluangkan waktu Bapak Ibu Saudara. Raja Daud meluangkan waktu begitu luar biasa. Di ayat 147 dikatakan, di sana katakan, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari berikan waktu kita. Mungkin kita sibuk begitulah, yang mesti mengurusi rumah tangga kah, mengurusi anak, ya, pekerjaan kita. Di situ Raja Daud menyampaikan Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap pada firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, ini kita mau lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, ya. Ya. Di situ dikatakan 148 juga dikatakan, aku bangun mendahului waktu jaga malam. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan saat ini, ya, berikan waktu kita untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, ya, waktu kita begitu banyak menyita kehidupan kita, pikiran kita. Ya, mari biarlah di pagi hari ini, mungkin kita yang saat ini mulai kendor baca firman, kita mulai kendor mencari wajah Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, saya juga masih belajar Bapak Ibu Saudara. Saya mau cari belajar akan kebenaran firman Tuhan, mencari wajah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berikan waktu Bapak Ibu Saudara. Ya, entah berapa menit atau berapa jam, Bapak Ibu Saudara yang bisa tahu kondisi Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tapi Bapak Ibu Saudara, berikan, ya, luangkan waktu Bapak Ibu Saudara. Siapkan waktu Bapak Ibu Saudara untuk mencari wajah Tuhan. Karena di saat kau mencari wajah Tuhan, kau akan mencari kebenaran firman Bapak Ibu Saudara. Sehingga aktivitas kita hari demi hari, aktivitas kita dalam sehari, seminggu, sebulan, setahun Bapak Ibu Saudara, itu kita lewati bersama dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Raja Daud, iya, dia tidak mau Bapak Ibu Saudara. Ya, dia tidak mau sampai terlewatkan kehidupannya, ya, kehidupannya kesehariannya kalau dia tidak bersama Tuhan. Nah, terkadang kita seringkali lupa, seringkali kita meninggalkan, ya, waktu-waktu kita bersama Tuhan, intim dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, ya, banyak tantangan. Ya, iblis nggak tinggal diam Bapak Ibu Saudara, ya. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Ya, dunia semakin penuh dengan gemerlapnya. Dunia ingin menarik kita Bapak Ibu Saudara, ya, menarik diri kita untuk apa Ibu Saudara, jauh daripada Tuhan. Mari luangkan waktu untuk rest area, ya, mengistirahatkan diri kita bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di situ Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan kesegaran. Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan satu gairah kembali.
Bapak Ibu Saudara, untuk mencari Tuhan. Di situ ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang 149 ini Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah suaraku sesuai dengan kasih setiamu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa diri kita sudah mengalami satu kesesakan yang begitu luar biasa dalam jiwa kita, begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini kita punya Allah yang setia. Ya, Allah kita itu Allah yang setia. Mungkin kita yang sering kali meninggalkan. Ya, mungkin kita nggak bisa merasakan damai sejahtera karena kita meninggalkan Tuhan. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Tetapi kita lebih sering menjauh daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bangun kehidupan doa kita, bangun kehidupan kita baca firman kita Bapak Ibu Saudara, bangun keintiman bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena di situ Bapak Ibu Saudara, di ayat di situ dikatakan, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu Bapak Ibu Saudara. Dengan kehidupan bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan dikuatkan. Tangan yang saat ini kita hadapi, mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami kelelahan saat ini, atau mengalami kebingungan, ya, mengambil keputusan dari mana awal mulanya. Mungkin dari mana saya mengawali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, ya Bapak Ibu Saudara, ambil waktu berdoa. Ya, berdoa. Ya, ini yang sangat penting. Di situ dikatakan aku berseru-seru Bapak Ibu Saudara. Di situ berseru artinya apa? Kita lakukan berulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti Tuhan tuli Bapak Ibu Saudara terus kita harus berdoa berulang-ulang, enggak. Ini membangun keintiman semakin hari semakin luar biasa. Artinya kita sedang menyerahkan diri kita untuk dibentuk dengan Tuhan lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat doa kita, dengan mencari akan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan diubahkan. Sehingga kesesakan Bapak Ibu Saudara, ya, keraguan Bapak Ibu Saudara, kebimbangan Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan tolong. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Tuhan menyertai kita. Ya Saudara, yakin dan percaya Dia Bapa yang baik. Puji nama Tuhan. Amin. Lebih setia lagi. Terima kasih ya Bapak Yesus. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia yang Tuhan sudah berikan buat kami. Ajari kami Tuhan, di dalam kondisi apapun juga Tuhan, kami selalu mencari wajah-Mu. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan akan mencari akan kebenaran firman. Karena disitulah ada kekuatan Tuhan. Disitulah ada pemulihan. Disitulah ada kesegaran Tuhan. Tuhan, kami percaya mungkin saat ini dalam umat-Mu yang mengalami tantangan rintangan, biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan mereka boleh belajar untuk mencari kebenaran firman-Mu. Karena dengan mencari kebenaran firman-Mu Tuhan, kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Kasih setia-Mu selalu melingkupi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.